Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pandangan alternatif dari penalaran neuroscience penalaran. Perspektif alternatif tentang penalaran adalah dua sistem penalaran yang saling melengkapi, yang dapat dibedakan. Yang pertama adalah sistem asosiatif, yang kedua adalah sistem berbasis aturan. Pertama di sini saya akan menjelaskan dulu tentang sistem asosiatif yang melibatkan operasi mental berdasarkan kesamaan yang diamati dan kedekatan temporal, yaitu kecenderungan hal-hal terjadi berdekatan dalam waktu. Yang kedua yaitu sistem berbasis aturan, yaitu yang melibatkan manipulasi berdasarkan hubungan antar simbol menurut Barrett, Tugade, dan Engel tahun 2004. Kemudian sistem asosiatif dapat menghasilkan respon cepat yang sangat sensitif terhadap pola dan kecenderungan umum. Melalui sistem ini dapat dideteksi kemiripan antara pola yang diamati dan pola yang disimpan dalam memori. Mungkin kita lebih memperhatikan ciri-ciri yang menonjol, misalnya yang sangat khas atau sangat atipikal, daripada mendefinisikan ciri-ciri suatu pola. Sistem ini memberlakukan batasan yang agak longgar, yang dapat menghambat pemilihan pola yang kurang cocok dengan pola yang diamati. Ini lebih menyukai pola diingat yang lebih cocok dengan pola yang diamati, yaitu contohnya adalah penggunaan heuristik keterwakilan. Contoh lainnya adalah efek bias keyakinan dalam penalaran silogistik. Efek ini terjadi ketika kita lebih setuju dengan silogisme yang menegaskan keyakinan kita. Apakah silogisme ini valid secara logis atau tidak? Contoh cara kerja sistem asosiatif mungkin ada di efek konsensus palsu. Kemudian yang kedua kita bahas secara mendalam tentang sistem penalaran berbasis aturan. Sistem penalaran berbasis aturan biasanya membutuhkan prosedur yang lebih disengaja, terkadang melelahkan untuk mencapai suatu kesimpulan. Melalui sistem ini, maka dengan hati-hati akan menganalisis fitur yang relevan. Contohnya adalah fitur pendefinisian dari data yang tersedia berdasarkan aturan yang disimpan dalam memori. Sistem ini memberlakukan batasan kaku yang mengesampingkan kemungkinan yang melanggar aturan. Bukti yang mendukung penalaran berbasis aturan yaitu meliputi yang pertama, kita dapat mengenali argumen logis saat dijelaskan kepada kita. Yang kedua, kita dapat mengenali kebutuhan untuk membuat kategorisasi berdasarkan fitur yang menentukan meskipun ada kesamaan dalam fitur yang khas. Misalnya, kita dapat mengenali bahwa koin dengan diameter 3 inci yang terlihat persis seperti seperempat pasti palsu. Kemudian bukti yang selanjutnya, contoh yang selanjutnya, kita bisa mengesampingkan kemustahilan seperti kucing mengandung dan melahirkan anak anjing. Kita juga bisa mengenali banyak ketidakmungkinan. Misalnya, kecil kemungkinan Kongres Amerika Serikat akan mengesahkan undang-undang yang memberikan gaji tahunan kepada semua mahasiswa penuh waktu. Kemudian kita akan membahas tentang neuroscience penalaran, yaitu proses penalaran yang melibatkan korteks prefrontal. Selanjutnya, penalaran melibatkan area otak yang terkait dengan memori kerja seperti ganglia basal. Menurut Melrose, Pauling, dan Stein tahun 2007.
Orang akan mengharapkan memori kerja dilibatkan karena penalaran melibatkan integrasi informasi, yaitu yang mampu disimpan dalam memori kerja saat sedang diintegrasikan. Kemudian kita akan membahas ganglia basal terlibat dalam berbagai fungsi, termasuk kognisi dan pembelajaran. Area ini juga berhubungan dengan korteks prefrontal melalui berbagai koneksi. Sementara orang-orang banyak terlibat dalam integrasi informasi, yaitu memecahkan masalah penalaran silogistik dan bersyarat, di mana korteks frontolateral kiri serta basal ganglia diaktifkan untuk penalaran bersyarat dan silogistik. Namun, penalaran silogistik juga melibatkan aktivasi di korteks parietal lateral, fresuneus, dan korteks frontolateral ventral kiri. Jadi, penalaran silogis dan kondisional tampaknya melibatkan pemrosesan di bagian otak. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pandangan alternatif dari penalaran dan neuroscience penalaran. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.